Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Semea. Selamat datang di podcast SMKN 1 Bandung. Suara muda, ide luar biasa. Saya, Aska Zulfa Fahira, sebagai host di podcast kali ini. Teman-teman, saya mau nanya nih, gimana nih kabarnya hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan yang sehat ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, karena cuaca belakangan ini tuh lagi buruk banget ya, lagi kurang baik. Nah, jadi kalian itu harus bisa jaga kesehatan. Supaya apa? Supaya kalian gak sakit dan ujung-ujungnya gak sekolah. Ngomong-ngomong soal sekolah nih, podcast kali ini tuh gak akan jauh kok tentang ngebahas sekolah di SMKN 1 Bandung. Namun lebih spesifik, kira-kira ada yang bisa tahu nggak kita bakalan ngebahas apa aja nih? Kalian penasaran? Ya udah, kalian tonton aja video podcast ini sampai selesai. Hari ini kita kedatangan narasumber yang keren banget, yaitu seorang guru yang cheerful, humble, dan juga cantik. Serta beliau itu sangat-sangat atraktif ya tentunya. Dan clue selanjutnya adalah beliau guru di jurusan MPLB. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak nih? Siapa nih gurunya? Gak pada tahu. Padahal dia itu famous banget loh. Ya udah, karena kalian nggak tahu, aku kenalin aja ya ke kalian. Beliau adalah Ibu ini Guswiani MPD. Ibu ini. Inilah kalau fans 2 juta subscriber. Terima kasih fans. Halo, selamat pagi Aska. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Ibu, kalau boleh tahu kesibukan Ibu belakangan ini tuh apa aja sih, Bu? Kesibukan saya mengintari hatimu. Bisa aja, Ibu. Kesibukan di sekolah sebetulnya kemarin kami dari MPLB sudah melaksanakan kegiatan PKL, istilahnya penutupan kegiatan PKL untuk tahun pelajaran 2025-2026, dan alhamdulillah sudah dinyatakan lulus kakak kelasnya. Congratulations. Alhamdulillah ya Ibu. Congratulations untuk semuanya ya, kakak kelas 12 sudah dinyatakan lulus 100%, MPLB pun demikian, dan kami sudah sukses melaksanakan Vokedu 4.0 yang kemarin mungkin Job Fair and Edu Fair di SMK Negeri 1 Bandung. Hari Kamis ya Ibu. Betul, signature-nya SMK Negeri 1 Bandung, dan ya akhirnya kesibuknya di podcast ini Aska. Iya. Ibu, kebetulan kemarin juga di Vokedu aku jadi pesertanya loh Ibu. Oh iya? Iya, di Arumba. Oh iya, kolintangnya? Enggak, bukan. Ya? Yang mukulnya ya? Bukan juga. Bukan juga. Iya, aku vokalnya. Oh. Tapi nggak nyanyi Ibu. Oh, nggak nyanyi? Iya, Ya, sedih jadi, banget. Jangan sedihnya nanti jadi kolintangnya aja ya. Iya. Jadi biar dia berbunyi. Next time ya Ibu. Betul Aska. Ibu, kalau boleh tahu nih, hobi Ibu tuh apa aja nih Bu? Hobi Ibu, oke, hobi. Sekarang Ibu lagi FOMO untuk run ya, atau lari. Iya. Strava nggak Ibu? Strava banget. Strava abis pokoknya ya, anak Strava abis. Ya next kita akan berlari 10K ya. 10K. Ya amin. Kira-kira itu Ibu suka ikut lari di event-event tertentu nggak Ibu? Betul. Ya. Event mana itu? Terakhir trail run, Tahura. Oh, Tahura ya. ikut Gitu trail. ya Ibu. Ternyata Ibu ini itu kesibukannya tuh lari loh guys, lari dari kenyataan. Betul sekali. Nah Ibu, aku penasaran banget nih, tugas Ibu kan sebagai kaprog ya, kepala program di jurusan MPLB. Aku ini penasaran, tugas dan fungsi kepala program di jurusan MPLB tuh apa aja sih Bu? Baik, terima kasih Aska pertanyaannya. Ya, sama-sama Ibu. Alhamdulillah saya dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Ketua Program Keahlian Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis itu sejak tahun 2021. Oh iya, udah ya, lama baik. Di sana pastinya kami berpatokan pada peraturan yang berlaku, dan apa sih yang kami laksanakan untuk atau tupoksi sebagai kaprog. Yang pertama adalah melaksanakan proses perencanaan, lalu pengelolaan pembelajaran, dan terakhir adalah evaluasi, kegiatan evaluasi. Kalau misalnya Aska melihat guru-guru itu punya administrasi pembelajaran, memastikan pelayanan di sekolah yang baik, itu masuk ke dalam perencanaan. Perencanaan ya maksudnya? Perencanaan. Yang selanjutnya seperti sebelum ke kelas kita menyiapkan absensi, lalu menyiapkan materi apa yang ingin disampaikan, PowerPoint-nya seperti apa. Itu salah satu tupoksi kami untuk menjaga hal tersebut, sehingga guru-guru, terkhusus guru perkantoran itu bisa menyampaikan dan merencanakan apa yang disampaikan di kelas itu sesuai dengan kurikulum saat ini. Ya? Betul. Yang kedua adalah
pengelolaan pada saat di kelas, apakah pembelajaran dilaksanakan baik atau tidak, apakah ada anak yang memang bermasalah atau tidak gitu. Itu di sifatnya pengelolaan pembelajaran. Dan terakhir adalah evaluasi, ada kegiatan ujian, terakhir dirilis oleh adanya pembagian rapot, ataupun yang terakhir kemarin adalah pembagian surat kelulusan. Itu salah satu kegiatan evaluasi dari ya terkhusus kami di jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Oh, ternyata Ibu kelulusan itu masuknya ke kegiatan evaluasi ya Ibu. Betul. Nah, ngomong-ngomong tadi udah banyak banget, ada 3 poin ya Ibu kalau nggak salah. Ada pengelolaan juga ada, dan terakhir evaluasi. Betul, Aska. Nah, untuk itu tuh pasti ada penyusunan programnya ya Ibu. Itu tuh penyusunan programnya sendiri tuh apakah seru atau malah ribet Ibu? Jadi Ibu ribet sendiri gitu. Oh tidak, so easy, ya. Simpel saja, karena sebetulnya kami Kaprog adalah tim teknis. Oh, Jadi tim teknis. apa yang ada di undang-undang, baik itu undang-undang dasar tahun 1945 ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya poin di sana. Selanjutnya di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, dan pastinya merujuk ke visi misi sekolah. Pasti ingat dong, Aska, iya. visi misi SMK Negeri 1 Bandung? Ya, masih ingat Ibu. Apa tuh? Visinya itu apa yang Tagline aja deh. Oh, tagline-nya itu teruji terpuji ya. Nah, oke. Simpelnya kita bawa dari situ untuk program kerja. Terujinya bagaimana? Kami di jurusan harus mengadakan mungkin 60%, bukan mungkin ya, dipastikan 70% praktik atau 70-60% praktik, dan sisanya itu di teoritis. Teruji sehingga nanti pada saat kegiatan PKL minimal siswa-siswi MPLB sudah teruji kapabilitas dan skill, dan terpuji artinya ya kami juga komitmen sesuai dengan tagline di SMK Negeri 1 Bandung ya, akhlakul karimah. Menjaga soft skill dan juga hard skill-nya seperti itu. Nah, Ibu, tadi untuk dasar atau acuannya sendiri, tadi Ibu bilang ada di undang-undang juga ya, Ibu. Betul. Apakah selain itu ada acuan atau mungkin karena kita sudah ada di era digitalisasi, apakah Ibu mengambil dari digital juga? Sebetulnya untuk informasi bisa didapat dari mana saja, tapi pada intinya bahwa yang namanya program kerja Kaprog itu kan merupakan turunan dari amanah kurikulum, lalu program kerja kepala sekolah, lalu program kerja kurikulum nantinya semua bidang di sekolah ya, baik itu kurikulum, Hubinmas, sarana prasarana, kesiswaan, itu nanti baru turun ke program kerja Progli gitu ya. Jadi dari program kerja kepala sekolah turun ke Wakasek, lalu Wakasek baru turun ke kami. Jadi istilahnya kami tinggal teknisnya saja kegiatan apa yang akan dilaksanakan di lingkup yang lebih kecil, yaitu program keahlian perkantoran. Jadi kayak eksekutornya gitu ya, Ibu? Betul, pinter deh Aska. 100 dari Ibu. Terima kasih Ibu. Jangan minus 5 ya. 100. Oke. Lalu Ibu, untuk atau penerapannya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari itu seperti apa Ibu? Apakah dampaknya langsung terasa oleh siswa-siswi atau mungkin harus menunggu 1 minggu atau mungkin kayak 1 bulan untuk bisa siswa-siswi itu merasakan dampak dari program tersebut? Baik, terima kasih Aska. Tentunya yang namanya program itu kan ada program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tampaknya untuk program keahlian ini kami bisa klaim bahwa itu program jangka panjang untuk benefit ataupun apa yang dirasakan. Sebenarnya programnya dilaksanakan, artinya jangka pendeknya pun tercapai, tapi apakah kebermanfaatannya langsung dirasakan oleh siswa? Ya saya kira itu akan menjadi bekal bagi siswa-siswi kami dalam berbagai kegiatan yang tercatat di Progli. Misalnya salah satunya adalah kegiatan outing class. Ya, kegiatan outing class yang kami laksanakan biasanya atau mungkin di 2 tahun terakhir kami kunjungan ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, programnya berjalan lancar, bahkan kami kemarin bekerja sama dengan Bandros, artinya kan ada happiness-nya, ada kebahagiaannya, ada gitu travelnya ya. juga ya Ibu. Betul, dan juga ada ilmu secara baik itu kearsipan dan juga ilmu administratif lainnya di lingkup Dispusipda. Nah, apa yang dirasakan teteh-teteh pastinya ataupun kakak kelas ya kalau misalnya sekarang Aska ya, yang dirasakan bahwa ya kunjungan ke sana merupakan pengalaman yang pastinya diingat dan menjadi catatan bahwa di setiap organisasi itu adalah
pastinya memiliki peraturan dalam hal Masing-masing. kearsipan dan administratifnya masing-masing. Secara garis kecil ya, artinya kalau teknisnya di lapangan mah mungkin terjadi perbedaan, tapi secara peraturan apalagi di lingkup organisasi kepemerintahan mungkin sama, tapi teknisnya di lapangan kan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah itu mungkin yang akan jadi bekal kakak kelas ataupun yang pada saat itu kunjungan, bahwa program yang dilaksanakan di program keahlian MPLB tidak langsung dirasakan secara langsung benefitnya, tetapi akan menjadi experience ataupun pengalaman yang berharga untuk bekal ke depannya menjadi salah satu menjadi lulusan di SMK 1 Bandung. Baik Ibu. Ibu, saya mengutip sedikit tentang yang Ibu bilang kalau misalnya terjadi perbedaan. Itu terjadi perbedaannya antara guru atau mungkin antara siswa atau seperti. Oh, yang statement yang tadi adalah perbedaan pelaksanaan kegiatan administratif atau pengadministrasian, mohon maaf, di antara apa yang terjadi di peraturan dengan apa yang terjadi di lapangan itu bisa berbeda seperti itu. Iya. Kemungkinan ada perbedaan. Jadi kayak Menurut keyakinan saya begitu. baik Ibu, itu kan perbedaan juga itu termasuk kendala dan tantangannya sendiri ya. Betul. Saya mau tanya nih, kendala dan tantangan apa yang paling sulit Ibu? Sebagai kaprogli. Iya, sebagai kaprok. Oke, sebagai kaprogli bahwa wah, Aska main nih. Saya berpikir dulu 2 tahun, oh tidak boleh ya, Nggak kelamaan. boleh Ibu. Ini real yang dirasakan ya. Ya, Jadi pada saat menjadi kaprogli, point of view, POV-nya bukan hanya sebagai guru saja, bukan hanya sebagai teman sejawat saja, tetapi seperti disebutnya helikopter view. Oh, Ya, helikopter. jadi kita tahu kan helikopter tuh adanya di atas, Iya. melihat ke semua arah. ya, Ya, pada saat saya memiliki kebijakan, pada saat saya mengeluarkan kebijakan, keputusan, itu saya tidak boleh ada keberpihakan. ke arah manapun ya. Iya, misalnya saya melindungi siswa, tetapi ternyata itu tidak bisa menyelamatkan guru, Iya, atau betul banget, Ibu. ternyata menyelamatkan guru atau siswa, tetapi secara institusi tidak baik, Iya. atau Tidak balance ya Ibu. Iya, jadi harus helikopter view, mohon maaf, cemil, correct me if I'm wrong gitu ya. Artinya apa? Saya harus melihat dari berbagai aspek. Iya. Iya, itu bukan kendala ya, lebih kepada challenging, tantangan tantangan saya. ya. Iya, tantangan saya menjadi seorang kaprogli, manakala ya harus membiasakan untuk melihat POV dari berbagai hal sehingga menghasilkan suatu keputusan, menghasilkan suatu kebijakan yang betul-betul fair untuk semuanya, termasuk institusi besar, institusi kesayangan saya, SMK Negeri 1 Bandung. Baik Ibu, jadi saya bisa merangkum sedikit dari kutipan Ibu yang tadi sudah Ibu sampaikan, bahwa sebagai kaprog itu kita tuh harus balance, gak boleh berpihak ke salah satu pihak, baik itu ke pihak guru maupun pihak murid, karena jika kita ke salah satunya aja ya nanti bakalan ada terjadi konflik mungkin ya Ibu. Atau seperti apa? Memungkinkan. Iya, karena adanya perdebatan juga ada argumentasi yang tidak sesuai ya. Betul, Aska. Iya. Ibu, untuk tantangannya sendiri, karena tadi tuh tantangannya ternyata cukup banyak ya Ibu, otomatis itu tuh ada proses evaluasinya. Kira-kira evaluasi apa yang sudah Ibu lakukan untuk menyelesaikan tantangan atau kendala yang sudah Ibu hadapi? Baik. Saya mengutip suatu statement dari sejawat saya, namanya Bu Dini. Halo Bu Dini, dari Jerman. Bu Dini. Saya salah satu fansnya dan noted untuk kata-kata beliau. Saya selalu mengingat kata-katanya Bu Dini. Pada saat kita dihadapkan suatu masalah, yang harus pertama kita pikirkan apa solusinya. Ya, betul banget. Itu kata-kata yang menusuk saya. Itu di tahun pertama saya menjadi kaprogli, dan noted ya, nempel sampai detik ini. Pada saat ada suatu permasalahan, saya tidak akan memikir menyalahkan orang lain, saya tidak akan berpikir siapa ini yang salah, tetapi saya akan berpikir apa solusinya. Jadi evaluasi akan selalu dilakukan dan akan selalu berpikir setelah
solusi, temukan dulu solusinya, baru apa yang perlu kita perbaiki ke depannya. Ya, baik Ibu. Solutif gitu Kak. Ya, jadi itu tuh bisa kayak problem solvingnya juga ya Ibu. Betul. Ya, benar Ibu. 200 untuk Alhamdulillah Aska. 200. Dan Ibu, menurut Ibu ini tuh kan kalau misalnya Ibu sebagai kaprok itu harus menjalin relasi yang baik ya tentunya dengan guru-guru, baik itu di jurusan ataupun jurusan lain. Boleh Ibu tambahkan sedikit? Boleh Ibu. Dengan hubungan yang baik dengan industri. Oh iya, benar banget itu, Ibu. Itu poin salah satu yang challenging untuk saya di menjadi kaprogli ini. Oh iya, nah itu tuh peran guru atau peran industri juga itu seberapa penting sih Ibu dalam pelaksanaan program yang Ibu buat? Wah, 100%, 100% sangat mendukung, dan saya sangat bersyukur bahwa industri yang berada di lingkup SMK 1 secara garis besar dan terkhusus untuk MPLB itu sangat-sangat suportif. Terbukti di kemarin dirilis survei kepuasan pelanggan di jurusan MPLB, nanti mungkin boleh di-recheck ya oleh tim ya, berada di angka 97. Wow. Komanya saya kurang mengingat, tapi di 97. Nanti netizen boleh dilihat ya di hasil Itu survei cukup kepuasan besar pelanggan. banget ya, Ibu. Iya. Ya. Meskipun di jurusan lain ada yang lebih besar lagi, tapi artinya bahwa industri mengapresiasi kehadiran siswa-siswi kami melalui kegiatan PKL. Oh iya, PKL. Dan bisa diklaim bahwa kinerja siswa-siswi kami pada saat PKL itu dapat dikategorikan amat baik. Nah, itu sebagai bukti dan apresiasi kepada kami dari industri bahwa hubungan kita tuh sangat sakinah mawadah warohmah begitu ya, kalau bisa disebutkan. Aman, tentram dan damai Itu tentunya. betul. Oke Ibu. Dan itu tuh kalau misalnya inovasi sendiri Ibu, Ibu yang sudah Ibu lakukan itu apa Ibu? Yang sudah atau yang akan nih? Yang sudah dulu. Yang sudah Ibu lakukan adalah diantaranya kita di 3 tahun terakhir melaksanakan kegiatan seminar PKL yang secara konsep itu menurut kami sudah bisa memperlihatkan bagaimana kinerja siswa pada saat kegiatan PKL. Artinya kami bisa melihat dari kegiatan seminar tersebut bagaimana sumbangsi mereka di industri pada saat masing-masing di kegiatan PKL, apakah sudah tercapai atau tidak, atau elemen-elemen di capaian pembelajaran sudah tercapai atau tidak, itu bisa diklaim di situ. Selanjutnya inovasi yang lain, kami pun berkomunikasi dengan pihak industri menemukan formula terbaik untuk mata pelajaran pilihan yang pada akhirnya dirilislah mata pelajaran Public Speaking dan Microsoft Excel. Itu bukan turun dari langit, tapi betul-betul hasil kerjasama, hasil pemikiran bersama, dan menurut saya itu juga inovasi. Dan bagi saya pribadi bahwa kita sudah berhasil merilis mata pelajaran Public Speaking dan juga Excel. Kenapa bisa dijadikan inovasi? Artinya karena brandingan MPLB, sebelumnya kan kita administrasi perkantoran, artinya siswa-siswi perkantoran itu hanya berkutat di back office saja. Iya, benar. Tapi pada saat pemerintah merilis MPLB, ada layanan bisnis, berarti kita akan artinya kita memiliki paradigma bahwa anak-anak perkantoran bukan hanya pekerja di balik layar atau back office, tetapi juga harus mumpuni di front office. Iya. Baik itu menjadi public speaker atau MC ataupun ya customer service yang langsung berhubungan dengan customer-nya tentunya. Seperti itu. Itu inovasi yang sudah dilakukan. Gitu. Kira-kira Ibu, aku mau nanya nih, seberapa sulit tingkatan yang Ibu rasakan untuk merealisasikan inovasi tersebut? Alhamdulillah saya punya tim yang luar biasa. Alhamdulillah. Tim-tim perkantoran ingin saya sebutkan satu persatu. Boleh, lama ya? Ibu. Oh, boleh? Nggak apa-apa, boleh. Terima kasih untuk Bu Hajah Sari, ada dahulu Bu Hajah Eis, Bu Hajah Aah, teman-teman sejauh saya, Bu Indri, Bu Rizkan, ada Bu Linda, Bu Novi, Pak Sandika, Bu Santi, Bu Hajah Eti, banyak sekali ya. Iya, dan banyak. Bu Rohaini, Pak Dedi jangan lupa juga, dan merupakan tim yang sangat solid. Saya tidak merasa bekerja sendirian, tapi kita bekerja bersama-sama sehingga kesuksesan ini bukan hanya kesuksesan saya, tapi kesuksesan bersama-sama tim MPLB. Jadi apa dirasa berat? Oh tentu tidak, karena kita bekerja super tim. Kita bukan Superman tapi super tim.
karena Ibu juga punya tim yang suportif banget ya Ibu. Masya Allah. Saya ngedengarnya tadi kayak, wah ternyata di dunia ini ada loh tim yang kayak gini gitu. Asli, bener. Dan Ibu, untuk inovasi yang Ibu akan realisasikan nih, yang akan direalisasikan dalam waktu dekat. Ya, boleh di-spill mungkin ya? Boleh. Bismillah ya. Jadi kita berencana untuk membuka konsentrasi keahlian baru dari program manajemen perkantoran. Sementara kita ada di konsentrasi manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Soon atau segera kita akan rilis di manajemen logistik. Mudah-mudahan tenaga logistik di Bandung Sabunderen itu bisa kita bisa itu adalah berkontribusi untuk menghasilkan SDM yang luar biasa di bidang logistik yang teruji dan terpuji pastinya ya. Ibu, untuk kayak gitu tuh yang inovasi yang Ibu baru sebutkan, kira-kira itu bakalan dirilis kapan nih Ibu? Rencananya kita di tahun ajaran ini, tahun ajaran 2026-2027. Oh, jadi pas saya naik kelas baru ada ya Ibu? Iya, mudah-mudahan ya. Ya. Mohon Semoga bantuannya Bapak Ibu tercapai ya Ibu, amin. Pihak terkait. Ibu, untuk harapan ke depannya tentang inovasi yang Ibu sudah berikan dan juga inovasi yang akan direalisasikan, apa harapan Ibu? Baik, harapan saya adalah bahwa inovasi apapun yang kami keluarkan dari manajemen perkantoran dan layanan bisnis adalah upaya kami untuk menjawab tantangan dari pemerintah bahwa SMK adalah salah satu atau institusi yang memang proper untuk menghasilkan sumber daya manusia yang siap kerja, siap berwirausaha dan juga siap melanjutkan. Jadi harapan saya ke depannya semoga inovasi yang kita rilis itu betul-betul bisa diaplikasikan. Amin. Dan bisa membantu dunia industri ya pastinya untuk mencapai Indonesia Emas di 2045. Amin. Ibu, saya penasaran nih, pengalaman apa yang paling berkesan selama Ibu menjadi kaprok? Selama Ibu menjadi kaprok, wah banyak ya. Salah satunya adalah saya memiliki sekarang hubungan silaturahmi lebih besar, lingkupnya lebih luas, bukan hanya dengan 1-2 industri, tapi alhamdulillah sudah terbuka banyak industri dan banyak pengalaman yang sifatnya membuat saya menjadi bertumbuh, orang yang growth mindset. Jadi apa sih kegiatannya ya, saya sekarang sudah sering bekerja sama dengan UPI dalam kegiatan PPG, dengan Bispar untuk kegiatan upskilling reskilling sebagai mentor ya, kurang lebih seperti itu, dan banyak hal lain yang sifatnya membuat saya menjadi seorang ibu ini yang semakin bertumbuh. Ya, jadi Ibu ini hari ini. Ibu baik, terima kasih karena sudah menceritakan pengalaman yang paling berkesan untuk Ibu. Dan Ibu ada quotes of the day nggak buat di podcast kali ini? Kata-kata hari ini dong. Siap, kata-kata hari ini dari Ibu, tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan, tidak ada pertumbuhan dalam kenyamanan. Jadi siap tidak nyaman kalau Anda ingin bertumbuh. Keren banget Ibu quotes-nya, saya aja nggak kepikiran loh Ibu. Oh iya, saya baru terpikir, enggak, itu catatan untuk saya pribadi. Ibu, saya mau nanya nih, jika Ibu ada kesempatan untuk kembali ke masa lalu, kira-kira hal apa yang ingin Ibu perbaiki? Kalau nggak diperbaiki boleh nggak? Karena saya merasa semua perjalanan hidup saya begitu indah, sehingga membuat saya bertumbuh sampai detik ini. Itu adalah dengan perjalanan yang pastinya up and down, dan I'm happy for that. Alhamdulillah. Baik Ibu, terima kasih karena sudah membersamai kami di podcast kali ini. Sama-sama Aska. Dan Ibu terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengobrol dan juga berbincang santai dengan saya. Boleh penutup dari saya? Sama-sama. You, I miss you, I need you. Masya Allah Ibu. Dan juga terima kasih untuk penonton yang sudah menonton sampai akhir video. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk Sobat Semea, jangan lupa kalian klik tombol like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga kalian jangan lupa tulis di kolom komentar perasaan kalian setelah menonton video ini. Iya, Aska terakhir dong, boleh? Boleh Ibu. Di sini kita perkantoran ada P apa? Perkantoran dong, nanti gitu ya. Boleh Ibu. Oke, 1, 2, 3 boleh di sama Aska? P apa? Perkantoran dong. Assalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.